Cina panik, Kanada dengan tegas nyatakan boikot Olimpiade Beijing akibat ulah Cina pada Uighur. Kanada mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022 pada Rabu kemarin. Seperti dilaporkan AFP, Kanada bergabung dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing pada Februari. Seperti banyak mitra kami di seluruh dunia, kami sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali dilakukan oleh pemerintah Tiongkok Xi Jinping, kata Perdana Menteri Justin Trudeau dalam konferensi pers. Itulah sebabnya kami mengumumkan hari ini bahwa kami tidak akan mengirim perwakilan diplomatik ke Olimpiade dan Paralimpiade Beijing musim dingin ini, ungkapnya. Namun Trudeau mengatakan atlet Kanada akan bertanding di Olimpiade. Langkah itu menyusul pengumuman Amerika Serikat pada Senin atas boikot diplomatiknya atas apa yang disebut Washington sebagai genosida Tiongkok terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebelumnya, Australia dan Inggris juga menyatakan pada Rabu bahwa pejabat mereka akan menjauh. Sekutu memiliki perselisihan yang berkembang dengan Tiongkok atas banyak masalah yang telah menjerumuskan hubungan ke dalam krisis paling serius sejak penumpasan lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Kanada khususnya mengalami hubungan dingin dengan Tiongkok atas penahanan Beijing atas dua warga negara Kanada sebagai tanggapan atas penangkapan Kanada atas surat perintah Amerika Serikat terhadap Meng Wanzhou, putri pendiri Huawei. Ketiga orang itu dibebaskan dan dipulangkan pada bulan September lalu. Cina dikeroyok rame-rame negara boikot Olimpiade Beijing. Negara yang memboikot Olimpiade musim dingin Beijing Februari 2022 makin banyak setelah Amerika Serikat dan Australia mengumumkan tidak akan mengirimkan perwakilan diplomatik. Kini hal sama dilakukan Kanada dan Inggris. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan Beijing harusnya sadar kekhawatiran Barat tentang isu hak asasi manusia Cina. Jadi seharusnya tidak mengejutkan, tegasnya, dikutip Reuters Kamis 9 Desember. Langkah Kanada ini juga diambil di tengah ketegangan Kanada dan Cina soal penahanan Chief Financial Officer Huawei Technologies Co Ltd Meng Wanzhou berdasarkan surat perintah Amerika Serikat. Meng sempat menjadi tahanan rumah di Vancouver 3 tahun meski dibebaskan dan kembali ke Cina September lalu. Penahanan itu dibalas Cina dengan menangkap dua warga Kanada, Michelle Kovrig dan Michelle Spafford, di penjara Beijing tidak lama setelah penahanan Meng pada 2018, tapi kini dibebaskan di September. Sementara itu Inggris mengatakan mengikuti jejak Washington, negeri Ratu Elizabeth menilai ini langkah masuk akal dengan segala kontroversi yang ada. Akan ada boikot diplomatik yang efektif terhadap Olimpiade musim dingin di Beijing. Tidak ada menteri yang diharapkan hadir dan tidak ada pejabat, ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Cina sendiri sudah berjanji akan membalas dendam ke Amerika Serikat karena boikot ini. Ke Australia, juru bicara Kemlu Wang Wenbin mengatakan tidak ada yang peduli pada kedatangan Australia. Meski belum berbicara soal Kanada, Cina menyebut memang tidak mengundang pejabat Inggris. Hal ini ditegaskan juru bicara Kedutaan Besar Cina di London. Amerika Serikat Selasa 7 Desember secara resmi melakukan boikot diplomatik karena tudingan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Cina di Xinjiang. Sejumlah laporan menyebut Cina melakukan genosida ke etnis Uighur. Meski begitu, boikot hanya berlaku untuk pejabat negara. Atlet masih bisa bertandang.
sebab langit kuning dan matahari jadi biru di Beijing, Cina. Badai pasir yang melanda Cina telah mengubah warna langit negeri Tiongkok menjadi kuning dan matahari berubah menjadi warna biru. Peristiwa itu terjadi di ibu kota Beijing. Badai debu itu merupakan badai kedua yang menghantam ibu kota Cina yang sebelumnya terjadi dan memicu langit berubah menjadi jingga. Badai pasir dipicu oleh hembusan angin dari Mongolia yang tengah dilanda kekeringan dan wilayah barat laut Cina. Alhasil jarak pandang di kota itu berkurang serta puncak gedung pencakar langit tertutup badai pasir. Para pejalan kaki terpaksa menutup mata saat hembusan angin yang disertai debu menyapu jalanan yang dilalui. Mengutip SCMP, kondisi cuaca yang buruk tidak menyurutkan antusiasme wisatawan untuk melancong ke beberapa tempat seperti ke museum dan Taman Yuyuantan di Beijing. Lembaga Meteorologi Cina mengeluarkan peringatan akan adanya badai tersebut. Lembaga itu memperingatkan bahwa akan ada badai pasir yang menyebar dari Mongolia ke provinsi Cina Utara, termasuk Mongolia Dalam, Shanxi, Liaoning, dan Hebei, wilayah yang mengelilingi Beijing. Saat badai pasir melanda Beijing, tingkat polusi udara naik ke level maksimum 500. Kadar polutan PM10 dapat menembus paru-paru melewati 2000 mikrogram per meter kubik. Mengutip The Guardian, selain itu jumlah kadar PM2,5 terdapat partikel kecil yang dapat menembus aliran darah mencapai 462. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan batas minimum kadar polutan standar PM2,5 harian di udara hanya 25. Badai juga menyebabkan kelumpuhan bandara di Mongolia Dalam. Setengah penerbangan telah dibatalkan dari bandara Baotao dan Jiweng karena jarak pandang yang buruk. Kepala Prakirawan Pusat Meteorologi Observatorium Cina, Zhang Tao, mengatakan wilayah Cina Utara dan Barat Laut memiliki penurunan curah hujan dan salju sejak Februari. Hal ini menyebabkan kekeringan dan cuaca berdebu serta didorong oleh kuatnya angin.